yang terhormat Dewan Guru SMP Wakil Ketiga, puji syukur pada Allah SWT sehingga pada hari ini, siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan rutin tiap bulan yaitu PMO Program Manajemen Operasional yang merupakan salah satu program dari kegiatan sekolah. Nah, karena ini sudah memasuki bulan ke-6, berarti target pelaksanaan kita yaitu topik 1 dan topik 2 itu mestinya sudah selesai. Nah, dalam topik 1 yang kita ambil yaitu tentang implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik metode mengajar yang beragam. Kemudian topik 2 itu tentang peningkatan kapasitas guru dengan subtopiknya adalah pelatihan mandiri melalui PMM. Maka pada kesempatan ini mari kita bahas satu persatu. Jadi harapannya dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu bisa merefleksi apa yang sudah dilakukan selama 6 bulan. Nah, kalau masih di bulan pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima kemarin, mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi atau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka mari di acara pertemuan ngobrol singkat ini kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita mulai dari topik permasalahan 1, yaitu implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik metode mengajar yang beragam. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan kendala apa yang dihadapi di kelasnya ketika melaksanakan subtopik ini, terutama tentang metode mengajar yang beragam. Jadi kalau sebelumnya, sebelum kita melaksanakan praktek kinerja yang kemarin, mungkin Bapak Ibu masih pembelajaran saya kok sama saja, kok sekitar musik tugas, tidak ada variasinya. Nah, ternyata setelah pelaksanaan praktek kinerja, Bapak Ibu beberapa, walaupun tidak seluruhnya ya, sudah bisa memberikan contoh metode yang beragam. Oh, misalnya di kelasnya Bu Mila, itu kelas 2, itu kan sudah ada proyektor ditayangkan, sudah ada media pembelajaran bangun ruang, video pembelajaran juga bagus, itu sebelumnya tidak pernah saya lihat. Nah, tapi ketika ada kegiatan itu nyatanya kok bisa. Nah, mungkin di sini Bu Mila nanti bisa berbagi kendalanya di mana, terus ketika itu diterapkan dampaknya seperti apa. Sama juga dengan di Juni, saya lihat juga variasi nadanya sudah ada perbedaan beberapa tahun kemarin. Jadi yang awalnya media jarang digunakan itu sudah digunakan. Termasuk Umi ya, kemarin itu menggunakan metode eksperimen di kelasnya, itu juga saya mengapresiasi sudah berani mencoba sesuatu yang baru. Juga kelas 6 kemarin juga menggunakan LCD proyektor sebagai sumber pembelajaran, sudah tampil peta-peta ASEAN. Nah, itu juga suatu kemajuan. Termasuk Pak Sony dalam ice breaking-nya, cara membentuk kelompoknya menggunakan media IT itu juga suatu kemudahan. Yang kalau kelasnya kelas 5 kemarin itu juga diskusi ya, sudah berarti kan beda. Tidak hanya metode ceramah, juga sudah muncul metode lain, metode diskusi. Nah, harapan saya di antara yang saya sebutkan tadi kan beda-beda itu, beda-beda metodenya, beda-beda cara penerapannya, beda-beda materinya. Ayo berbagi ya dengan teman-temannya. Kalau menerapkan metode ini gimana? Kalau menerapkan metode ini gimana? Nah, monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan, memberikan umpan balik terhadap podcast ini. Siapa dulu yang mau memberikan umpan balik? Monggo kita sama-sama belajar, jangan takut untuk memberikan pendapat. Siapa dulu? Monggo, apa Pak Sony dulu, apa Bumi, apa Bu Ita? Bu dulu. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari metode pembelajaran yang beragam di kelas masing-masing. Kemarin saya juga pada waktu praktek kinerja, saya juga masuk atau mengikuti di kelas 3, di mana di situ gurunya adalah Ibu Mimi Kirani, di mana
dari pembelajaran yang ada di kelas 3 sangat sangat asik, sangat menarik, sehingga saya banyak belajar untuk menerapkan pembelajaran yang ada di kelas 3. Semisal apa itu pemberian contoh benda yang konkret kepada anak-anak pada saat pembelajaran, yaitu materi perbandingan. Itu bisa coba saya terapkan di kelas 6 nanti, apa itu sebagai tambahan ilmu ya kepada saya dalam pemberian materi kepada anak-anak nantinya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk pembelajaran yang telah terlaksana di kelas 3, yaitu mengenai tentang benda konkret. Praktek langsung ya pada intinya. Memang anak-anak itu kalau diajak praktek langsung itu senang. Praktek apapun saya kira sama, senang. Tidak hanya menunjukkan benda konkret tentang volume itu saja enggak. Untuk yang lainnya, untuk pembelajaran lainnya, saya kira itu kalau diajak praktek itu apa ya, rasanya itu kayak sudah dipersiapkan jauh-jauh. Saya nanti bawa ini tanpa disuruh pun anak-anak sudah membawa. Jadi saya kira untuk praktek seperti ini, saya kira saya sendiri juga belajar. Tapi yang saya tidak bisa itu tentang pembelajaran memakai IT, itu saya yang kurang. Karena saya juga istilahnya kayak gaptek gitu loh. Untuk memakai LCD itu saya juga nggak bisa sama sekali, terus terang. Tapi untuk praktek langsung itu saya juga perlu belajar dari teman-teman yang lain bagaimana caranya praktek langsung itu. Tapi untuk pembelajaran praktek demonstrasi langsung itu anak-anak senang. Sekian dan terima kasih. Ibu, itu tadi 2 umpan balik yang saya dapatkan ya dari Pak Eko Hadi dan dari Bu Mimi ya. Dari Pak Eko Hadi, ternyata Pak Eko Hadi juga sempat belajar dari Bu Mimi, mengamati pembelajaran yang dilakukan tentang metode demonstrasi yang digunakan di kelas 3 tentang materi perbandingan. Nah, kemudian dari Bu Mimi sendiri menyadari bahwa ternyata anak-anak itu menyukai praktek langsung, mereka semangat untuk pembelajaran, bahkan mereka juga ikut semangat menyiapkan pembelajaran itu. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa itu bisa juga diterapkan di kelas lain. Nah, karena sudah bisa ditangkap berbaginya Bu Mimi dan sudah diterima dengan Pak Eko Hadi, mungkin ini juga bisa nanti diadopsi di kelas-kelas lain. Nah, itu sudah metode yang berbeda selain dari metode ceramah ataupun sekedar pemberian tugas. Jadi metode demonstrasi tadi melalui percobaan. Nah, di sini Bu Mimi memberikan refleksi mandiri bahwa merasa belum menguasai IT pembelajaran dengan baik sehingga perlu belajar lagi. Karena itu dengan adanya ngobrol sinar ini, Bu Mimi bisa belajar bersama dengan teman sejawat ya, sehingga penguasaan IT-nya bisa tambah. Jadi yang dimaksud menguasai IT itu bukan berarti harus mahir, bukan, tetapi mampu menggunakan IT itu pembelajaran di kelas. Misalnya sederhananya nonton video, sederhananya nyari pembelajaran dengan sumber-sumber internet, misalnya ditayangkan di anak-anak. Terus nyari apa-apa saja yang kira-kira dapat mendukung pencapaian kejuangan. Jadi jangan tidak dituntut mahir itu enggak, cuma bisa menggunakan laptop, layar, kemudian menampilkan apa yang berguna untuk pembelajaran di kelas. Itu ya. Jadi, nah ini karena di sini Bu Mimi sudah menyadari itu kekurangannya, mohon Pak Sony sebagai ketua Kombel kita fasilitasi untuk ngajari itu. Ya, mungkin yang lebih bisa Pak Lulu atau Pak Eko atau Mas Wahyu, ayo kita dorong, kita bantu sama-sama sehingga kedepannya penguasaan IT ini lebih meningkat lagi. Sepakat deh? Ada lagi tak yang mau disampaikan untuk
beragam ini, kompetensi yang beragam. Itu top 1, metode mengajar yang beragam. Kalau tidak ada, kita beralih ke topik 2, peningkatan kapasitas guru. Contoh fokusnya di pelatihan mandiri TPM. Itu gimana? Ada yang memberi tanggapan? Pak Sony, karena ini hasil nyatanya yang paling banyak ya, validasi sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan tips untuk peningkatan kapasitas guru tentang pelatihan mandiri melalui PMM. Dan kemarin ada teman-teman yang aksi nyatanya masih tertolak oleh tim verifikasi. Ada tips yang harus diperbaiki. Yang pertama yaitu sesuaikan dengan topik di PMM. Jadi topik apa yang dipelajari itu materinya harus sesuai dengan topik. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi atau foto kegiatan. Contohnya ketika menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka, maka dokumentasi itu perlu, seperti penyampaian kepada Bapak Ibu guru atau kepada siswa-siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ada umpan balik. Dan umpan balik itu harus sesuai dengan yang ada di PMM itu. Sudah ada panduannya dan itu bisa di-download kemudian disampaikan kepada teman-teman. Itu ya. Terima kasih Pak Sony atas tips yang diberikan. Di sini kalau bisa saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Sony tadi ada 3 nih Bapak Ibu agar bisa lolos validasi di pelatihan mandiri PMM. Yang pertama topik harus sesuai. Jadi mungkin maksudnya gini ya. Kalau topiknya numerasi berarti laporannya ya isinya tentang numerasi gitu ya. Jadi kemudian yang kedua dokumentasi lengkap dan sesuai. Jadi segala kegiatan yang jenengan lakukan mulai dari perencanaan pembelajarannya, pelaksanaannya, terus apa yang diminta di aksi nyata itu dilakukan. Jadi lengkap gitu dan sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian yang sering lupa itu umpan balik. Cara memberikan umpan balik yang benar laporannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Sony atas tips yang diberikan. Selanjutnya silakan coba Bapak Ibu sampaikan mengapa kok bisa kembali gitu. Validasinya kok ditolak, saya kok masih perlu perbaikan gitu. Nah, coba sampaikan, terus tidak apa, mungkin kurang ini kita sama-sama belajar. Yang kemarin tertolak siapa validasinya? Bu Juni, siapa lagi yang tertolak? Bu Mila, terus Bu Ita juga. Nah, monggo ini ada bulan ini ada 3, bulan kemarin berarti ya, ada 3 yang tertolak. Bu Juni, Bu Mila, sama Bu Ita. Monggo coba saya pengen dengar penyebabnya apa, mungkin kita bisa bahas bareng-bareng di sini ya. Monggo Bu Juni dulu atau siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan curhat nih Bapak Ibu tentang saya mengerjakan topik di PMM. Kebetulan saya mengerjakan topik disiplin positif. Saya setelah buka di PMM, saya dapat lagi butuh perbaikan aksi nyata. Ini sudah 2 kali. Nah, yang ingin saya tanyakan ini ya Bu, apakah di PMM itu sudah saya sertakan topik sudah sesuai, kemudian dokumentasi foto kegiatan sudah ada, tapi di situ saya hanya mencantumkan foto, sedangkan saya membuatnya itu berupa video. Saya mengirimnya berupa foto, bukan video yang saya kirimkan di PMM itu. Apakah itu yang bisa membuat saya butuh perbaikan aksi nyata atau itu?
Terima kasih. Kalau video sudah ada. Tapi saya mengirimkannya fotonya. Dalam bentuk foto ya. Iya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kemarin saya itu yang dibantu mengajukan aksi nyata asesmen awal pembelajaran. Awal itu saya ajukan ditolak. Kemudian itu malah saya itu ya, dalam itu dikira plagiat. Padahal kan itu kan memang kenyataannya topiknya itu. Jadi saya terbangnya itu kemudian setelah itu lagi transnya akan banding. Terus sekarang juga dapat aksi atas saya. Mau ngacung ngamen yo. Berarti kan susah saja. Ya enggak. Pertama kalau itu anak plagiat. Iya. Maaf disampaikan. Di mana nganu ke uang. Oh, iya pertama ya. Terus jadi kan ketika itu dirasa plagiat ngapain? Terus suruh kirim lagi, suruh perbaikan lagi. Tapi saya tetap namanya itu. Terus saya kasih saran itu sudah apa itu sama dokumentasinya sudah lengkap. Bukan banding. Kemudian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kemarin aksinya saya itu tolak karena tahu alasannya ya, cuma saya ajukan hasil banding. Perlu perbaikan gitu aja untuk keterangannya kemarin itu. Jadi tidak tahu alasannya apa, pokok keterangannya itu hanya butuh perbaikan saja. Terus saya ajukan hasil banding. Kemarin minta tolong ke penduduk itu dulu ya. Jadi minta tolong ke penduduk bagaimana prosesnya untuk mengajukan hasil banding. Soalnya waktu kemarin-kemarin yang sudah ada sertifikat 4 itu dulu saya tidak pernah seperti itu. Ya saya langsung lolos. Alhamdulillah lancar. Jadi 2 minggu itu langsung dapat. Kita kok ganti tahun 2024 ini kok sulit gitu loh. Jadi tambah lama tambah sulit prosesnya gitu. Ini ada 2 bulan lebih ini sudah ajukan banding kok tidak di ACC terus gitu. Terus tapi saya tidak patah semangat, masih terus buat aksi nyata terus saya karena untuk persiapan semester selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan balik dari Bu Anita Jayanti. Sekarang masih perbaikan juga senyatanya untuk topik profil pelajar Pancasila. Bukan proyeknya ya, profil pelajar Pancasilanya. Ini ada nggak yang sudah lolos topik ini? Untuk topik ketiga? Sudah. Dulu sudah? Sudah. Nah itu bisa dilihat coba. Nanti kok bisa dulu lolos, Bismillah lolos. Mungkin kita kan bisa mengacu atau pilihan aksi nyatanya bisa disamakan, cuma orangnya beda. Kemudian sekarang masih melakukan perbaikan, atur ruang, Bu Rita tetap semangat melakukan perbaikan, mudah-mudahan bulan depan bisa segera di ACC. Nah ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu setelah beberapa tahun tidak ada sertifikat, Pak Anang Nopal bisa mendapatkan sertifikat 2 sekaligus. Kita beri aplaus buat Pak Anang. Dan terima kasih karena saya melihat sendiri ya guru yang membantu orang-orang Pak Anang ya, sehingga Pak Anang bisa menyelesaikan ini. Saya matur nuwun atas kerjasama. Nah, dulu saya beri kesempatan untuk memotivasi ya. Ternyata itu kan bisa memotivasi Pak Anang kan? Ya, betul. Motivator. Sebelum kita tutup ini ada closing dari guru ini. Silakan dulu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya berkesempatan untuk meng-closing acara hari ini. Kata-kata penyemangat untuk teman-teman. Yang pertama yaitu pantang menyerah. Meskipun untuk PMN meskipun itu ditolak beberapa kali, ajukan banding, perbaiki lagi. Jadi jangan pantang menyerah karena banyak contoh-contoh sudah di YouTube, di TikTok, monggo bisa dilihat untuk referensi penjenengan semua. Yang kedua, punya pikiran iri
Nah, maksudnya punya pikiran iri itu dalam hal kebaikan, bukan untuk memanas diri ya. Maksudnya iri kepada temanku, kancaku wis entuk sertifikat akeh, aku entuk loro. Nah, panaskan diri Anda. Wah, Oke, siap. nah, menyala. Nah, itu katanya ya. Nah, iri dalam kebaikan kan nggak apa-apa untuk penyemangat hidup. Terus yang ketiga, jangan lupa berdoa. Ya. Kalau dengan berusaha tidak pernah berdoa, hasilnya nanti nihil. Jadi ya kita berusaha, semangat, dan juga terus berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu atas umpan baliknya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira sudah siang ya, dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara kita hari ini. Atau masih ada yang mau bertanya? Atau boleh tanggapan? Mau atau cukup? 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 Cukup Kak Sony? Cukup. Bu Mimi? Cukup. Gitu. Kalau cukup semua, marilah kita akhiri acara berpuasa ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.